Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya tullab al-ahibba, al-an ad-darsu ar-rabi' bil madah al-usrah. Sekarang kita sampai pada pelajaran yang keempat dengan tema al-usrah atau keluarga. Seperti biasa, di awal pembelajaran selalu saya sampaikan beberapa mufrodat yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Karena tema kita tentang keluarga, maka mufrodat kita juga mufrodat yang berkaitan dengan tema tersebut. Di sini ada abun yang artinya adalah bapak, summa ummun ibu, jaddun kakek, jaddatun nenek, akhun saudara atau maksudnya saudara laki-laki, lebih jelasnya ukhtun saudari atau saudara perempuan. Kemudian ada amun yang artinya paman, tapi ini paman dari ayah. Ada ammatun yang artinya bibi, ini bibi dari ayah. Kemudian ada kholun. Kholun ini artinya sama, paman, akan tetapi paman yang dari ibu, sama dengan kholatun, bibi dari ibu, dari jalur ibu maksudnya. Kemudian ada suratun, gambar. Kemudian ada usrotun, keluarga. Sekali lagi, abun, umun, jaddun, jaddatun, akhun, ukhtun, ammun, ammatun, kholun, kholatun, suratun, dan usrotun. Ini beberapa mufradat terkait tema kita hari ini. Kita lanjutkan dengan muhadasah, percakapan al-muhadasah baina Sofyan wa Utsman, percakapan antara Sofyan, ini nama orang, dan Utsman. Sofyan, Utsman, duanya sama-sama laki-laki ya. Saya bacakan, nanti silahkan teman-teman simak dan diperhatikan, kemudian bisa ditirukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Ana bi khairin walhamdulillah. Wa anta? Saya baik, alhamdulillah, atau bisa juga alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Wa anta? Dan kamu? Ana bi khairin walhamdulillah. Saya juga dalam keadaan baik, alhamdulillah, saya dalam keadaan baik juga bisa. Hadhihi suratu usrati. Ini foto keluargaku. Ini Utsman ini menunjukkan foto keluarganya kepada Sofyan. Kemudian jawabnya Sofyan, Masya Allah, ajib, man hadha. Masya Allah, sungguh menakjubkan. Man hadha, siapa ini? Hadha abi, ismuhu Adnan, huwa muhandisun. Ini bapakku atau ayahku, namanya Adnan, dia seorang arsitek. Wa man hadhihi, dan siapa ini? Hadhihi ummi, ismuha Sa'idah, wa hiya tabibatun. Ini ibuku, namanya Sa'idah, dan dia seorang dokter. Kalau tabibun itu dokter laki-laki, kalau tabibatun ini dokter perempuan. Wa man hadha, dan siapa ini? Hadha akhi, ismuhu Yahya, wa huwa tilmidun. Ini saudaraku, namanya Yahya, dia seorang murid. Wa man hadhihi,
Dan siapa ini? Hadhihi ukhti ismuha Maryam wa hiya muallimatun. Hadza jaddi wa hadhihi jaddati. Ini saudariku namanya Maryam. Dia seorang guru. Wa hadza jaddi, ini kakekku, wa hadhihi jaddati, dan ini nenekku. Hal indaka ammun, apakah kamu mempunyai paman? Naam, indi ammun wa huwa ya'malu fi syarikah. Ya, aku mempunyai paman. Dia bekerja di perusahaan, di sebuah perusahaan maksudnya. Hal indaka ammatun, apakah kamu mempunyai bibi? Naam, indi ammatun hiya aidon ta'malu fi syarikah. Ya, ia di sini maksudnya saya juga mempunyai bibi. Dia bekerja di perusahaan seperti pamannya tadi. Hal indaka kholun, apakah kamu mempunyai paman dari ibu? Naam, indi kholun huwa mudirul madrasah. Ya, saya mempunyai paman. Paman dari ibu, dia seorang direktur sekolah. Mudirun, kalau mudirul madrasah ini artinya direktur sekolah, tapi kalau di konteks wilayah kita atau di lingkungan kita, mudirun ini mungkin lebih tepat roisul madrasah atau kepala sekolah. Ini bisa diganti roisul madrasah. Hal indaka kholatun, apakah kamu mempunyai bibi yang dari jalur ibu? Naam, indi kholatu iya mumarridatun. Ya, saya mempunyai bibi dari ibu. Dia seorang perawat. Udzukur a'dha'u usratika. Udzukur a'dha'u usratika. Tolong sebutkan anggota keluargamu. Abun wa ummun wa jaddun wa jaddatun wa akhun wa ukhtun wa ammun wa ammatun wa khalun wa khalatun. Ada bapak, ibu, kakek, nenek, saudara, saudari, paman, bibi, paman dari ibu dan bibi dari ibu. Masya Allah, usratun kabiratun. Masya Allah, ini adalah keluarga besar. Syukran ya Sofyan, terima kasih wahai Sofyan. Demikian percakapan antara Utsman dan Sofyan. Ini menceritakan tentang keluarganya Utsman. Baik, kita lanjut tarkib. Sedikit kita belajar tentang nahwu. Seperti biasanya, hari ini tema kita masih seputar isim. Akan tetapi untuk kali ini pembagian isim berdasarkan kejelasannya. Ini kalau tidak salah pembagian isim yang ketiga. Kita simak materi berikut ini. Isim ini secara berdasarkan kejelasannya, ada yang namanya isim nakiroh, ada yang namanya isim ma'rifat. Apa itu isim nakiroh, apa itu isim ma'rifat? Kita ulas satu-satu. Yang pertama, isim nakiroh. Isim nakiroh ini adalah isim atau kata benda yang belum jelas penunjukannya dan tidak dikenal. Isim nakiroh ini biasanya ditandai dengan harokat tanwin, ada dhammah tanwin, fathah tanwin atau kasroh tanwin di akhir hurufnya. Belum jelas di sini maksudnya adalah bendanya itu belum jelas bendanya yang mana. Misalnya contohnya ya, madrasatun,
sebuah sekolah. Ketika kita mengucapkan sebuah sekolah, maka masih umum, belum tahu sekolah yang mana gitu. Kemudian mudarrisatun, seorang guru. Kalau mudarrisun ini guru laki-laki, kalau mudarrisatun ini guru perempuan. Seorang guru perempuan. Guru perempuan yang mana? Lah, ini belum jelas. Faslun, kelas. Ya cuma kelas saja, tapi kelas yang mana ini kan belum jelas. Tilmidun, seorang murid laki-laki. Tolibun, seorang mahasiswa. Ini namanya isim nakiroh, isim yang belum jelas penunjukannya. Contoh-contoh di atas ini belum jelas dalam penunjukannya. Ketika disebut madrasatun, belum jelas sekolah yang mana yang dimaksud. Begitupun yang lainnya, guru mana yang dimaksud, kelas mana yang dimaksud, murid mana yang dimaksud, dan mahasiswa mana yang dimaksud, ini belum jelas. Sebagai perbandingan kita lanjutkan dulu penjelasan dari isim ma'rifah, kebalikan dari isim nakirah. Isim ma'rifah ini adalah isim atau kata benda yang sudah jelas penunjukannya atau sudah dikenal. Ketika kita mengucapkan, maka bendanya itu yang dimaksud itu sudah jelas. Isim ma'rifah biasanya ditandai dengan huruf alif lam di awal katanya, di awal lafadznya maksudnya ya. Contohnya al-madrasatu. Al-madrasatu, bedakan dengan yang atas tadi, madrasatun. Kalau madrasatun artinya sebuah sekolah, kalau al-madrasatu sekolah. Sekolah artinya sama-sama sekolah, tapi di sini sudah antara orang yang berbicara ini sudah paham yang dimaksud sekolah itu ada bentuknya. Misalnya lagi al-mudarrisatu, guru yang mana, guru yang itu di sini yang tahu ya antara yang dua orang yang berbicara ini. Sekolah itu, guru itu. Kemudian al-faslu, kelas mana, ya kelas itu mana, yaitu antara orang yang berbicara. At-tilmidhu, murid laki-laki, itunya sudah jelas ya. At-talibu, mahasiswa mana, ya mahasiswa itu mana, itu yang sama-sama dipahami oleh orang yang berbicara. Dengan adanya penambahan huruf alif lam di awal kata, contoh-contoh di atas menjadi jelas penunjukannya. Kemudian macam-macam isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah dhamir atau kata ganti, yaitu kata yang menggantikan sesuatu, seseorang atau sekelompok benda atau orang. Dhamir ini ada ana, huwa, hiya. Ana ini artinya saya, kemudian huwa ini dia laki-laki, ya ini dia perempuan. Kemudian ada isim isyarah, kata tunjuk atau kata penunjuk, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu sebagai penunjuk. Ada seperti yang sudah mungkin pernah saya jelaskan ya, isim isyarah itu ada hadza, hadihi, dalika, tilka. Hadza, hadihi ini untuk isim isyarah lil qorib atau sesuatu yang dekat, sedangkan dalika dan tilka ini untuk lil ba'id, isim isyarah lil ba'id menunjukkan sesuatu yang jauh. Hadza, hadihi ini artinya ini, hadza ini, hadihi ini, dalika artinya itu, tilka juga itu. Tetapi dalam penggunanya, hadza ini untuk muzakkar, hadihi untuk muannas, dalika ini untuk muzakkar, tilka ini untuk muannas. Kemudian isim mausul, kata sambung, yaitu kata yang digunakan untuk menyambung antar kalimat
atau berfungsi sebagai penjelas bagi kata atau kalimat sebelumnya. Contohnya alladzi, ya, yang berarti yang, tunggal muzakkar. Kemudian allati artinya juga yang, penggunaannya untuk tunggal muannas. Kemudian alladzina artinya juga sama, yang, kata tetapi penggunaannya untuk jamak muzakkar. Kemudian yang keempat ada isim alam, nama orang, yaitu semua isim alam termasuk isim ma'rifah meskipun pada akhir katanya berharokat tanwin. Aliyu, Ali nama orang, Hasanun, Hasan, Khadijatun, Khadijah. Kalau kita menyebutkan nama orang, otomatis isim ini adalah isim ma'rifat tanpa dijelaskan. Kalau kita menyebutkan nama orang maka sudah jelas. Kalau menyebut Ali berarti yang dimaksud adalah Ali. Kalau menyebut Hasan berarti yang disebut Hasan. Begitu juga dengan Khadijah. Kemudian yang kelima, isim yang ada alif dan lam pada awal kata, seperti pada contoh yang di atas tadi sudah ada ya. Jadi, nah ini al-madrasatu, al-mudarrisatu, al-faslu, at-tilmidu, at-talibu, ini yang kelima, tidak saya tulis lagi karena di atas sudah ada. Kemudian ada isim mudhof, isim yang disandarkan pada isim ma'rifah. Contohnya kitabu Muhammadin, buku kepunyaan atau miliknya Muhammad. Saubu haririn, baju dari sutra. Kemudian sholatus subhi, sholat subuh. Meskipun tidak ada alnya di sini, tidak alkitab begitu, tapi ketika susunannya adalah ada mudhof dan mudhof ilaih seperti ini, kitabu Muhammadin, maka ini otomatis atau masuk kategori isim ma'rifah. Kitabu Muhammadin, saubu haririn, sholatus subhi. Sholat subuh yang mana ya? Ya sholat subuh, namanya sholat subuh ya satu, ya sholat subuh itu saubu haririn, baju dari sutra. Ini sedikit penjelasan. Kalau mungkin bagi teman-teman yang belum pernah belajar nahwu agak ribet ya, tapi santai saja. Di sini saya cuma sekedar pengen mengenalkan saja kepada teman-teman bahwa kalau nanti teman-teman menjumpai kalimah isim, maka kemungkinannya ada dua, ada yang nakiroh dan ada yang ma'rifah. Nakiroh ini yang belum jelas, madrasatun, mudarrisatun, faslun, tilmidun, talibun. Sedangkan kalau ma'rifat ini sudah jelas, sama, artinya sama-sama sekolah. Tapi kalau nakiroh ini sekolah mana ini, itu belum jelas sekolahnya. Tapi kalau al-mudarrisatu, sekolahnya itu sudah jelas. Jadi nanti kalau teman-teman mau berbicara dalam bahasa Arab, mau mengatakan sekolahan, misalnya di situ ada kata sekolah seperti itu, dilihat dulu sekolah yang dimaksud itu hanya sekolah secara umum atau memang sekolah yang sudah jelas dalam artian sama-sama dipahami oleh lawan bicaranya. Kalau masih umum berarti pakai yang atas tadi, madrasatun, sekolah secara umum. Kalau al-mudarrisatu ini sekolah itu. Mungkin itu sedikit pengenalan tentang nahwunya. Jadi untuk materi pelajaran keempat, materi pertama ini kita tadi dari awal belajar mufrodat, abun, ummun, jaddun, jaddatun, akhun, ukhtun, amun, ammatun, kholun, kholatun, suratun, usratun, artinya ada di sini.
kemudian muhaddasah atau percakapan baina Sofyan wa Utsman, antara Utsman dan Sofyan, bisa teman-teman simak kembali. Kemudian sedikit penjelasan tentang nahu masih seputar isim, yaitu pembagian isim berdasarkan kejelasannya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian materi pelajaran keempat bagian pertama. Cukup sekian dulu, nanti kita lanjutkan pelajaran keempat materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.